Hukum Nadiem Makarim mengatakan bahwa BPKP telah meneliti dan audit menyeluruh sebanyak 2 kali program pengadaan laptop di Kemendikbudristek dan tidak menemukan markup. Melalui kuasa hukumnya, mantan Mendikbudristek menyatakan bahwa sampai hari ini Nadiem tidak menerima Rp1 pun dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Selain itu, BPKP telah mengaudit program pengadaan tersebut sebanyak 2 kali dan tidak menemukan adanya markup. Dan berdasarkan hasil audit tersebut, kuasa hukum Nadiem mengatakan sejauh ini tidak ditemukan ada kerugian negara. Selain itu, untuk daerah 3T tertinggal terjauh terluar memang tidak masuk dalam program pengadaan Chromebook. Sepanjang menyangkut tentang proses pemilihan segala macam oleh BPKP sudah dikatakan tidak ada pelanggaran. Di sini sudah ada kan kata-katanya tadi kan ada di sini. BPKP menyatakan ini dalam 2 kali audit loh. Menyatakan diteliti adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, ya. Dan prosedur. Jadi memang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, diperkirakan ada 100.000 ton lebih stok beras impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi. Akibatnya diperkirakan negara mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Lebih dari 100.000 ton beras impor milik Bulog berpotensi tak layak konsumsi akibat terlalu lama disimpan begitu saja di dalam gudang. Sehingga diperkirakan kerugian negara akibat rusaknya beras impor ini hingga 1,2 triliun rupiah. Fakta ini terungkap saat Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Saat rapat, Ketua Komisi 4 DPR RI sempat menyemprot kepala Bapanas terkait sengkarut masalah beras belakangan ini. Teguran diberikan terkait langkah pemerintah yang hanya menyimpan beras agar terlihat seolah-olah cadangan nasional terlihat jumbo. Komisi 4 DPR RI pun meminta Bapanas segera mengguyur stok beras Bulog ke pasar untuk mengatasi permasalahan kelangkaan beras. Usai ditegur, pihak Bapanas pun menyatakan akan segera melaksanakan permintaan dari Komisi 4. Namun saat ini masih ada kendala dalam penyaluran beras Bulog ke pasar. Saat ini pihak Bapanas menyatakan cadangan beras di Bulog per 3 September 2025 mencapai 3,95 juta ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah, 3,94 juta ton dan stok komersial sebesar 15.000 ton. Sementara penyaluran beras Bulog pada tahun ini menjadi yang terendah, di mana beras dari gudang pemerintah baru tersalurkan 0,7 juta ton per 12 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang seharusnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya ditunda. Gugatan perkara diajukan oleh seorang warga sipil atas nama Suban Palal. Suban menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA yang ia miliki tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Menurut penggugat, syarat pendidikan SMA Gibran dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Salah satu petitum gugatan kali ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum harus membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Permasalahan undang-undangnya memberikan batasan bahwa yang boleh menjadi calon waktu itu ya presiden atau wakil presiden minimum tamat sekolah. Tamat sekolah itu apa buktinya? Kita ingat ya bahwa ijazah itu bukti sekolah, bukan bukti berpikir. Nah, bukti itu sekolah aja nggak ada. Bukti itu sekolahnya itu nggak ada. Saya bisa mengatakan nggak ada, itu KPU yang bilang. Di lapan KPU disebut bahwa saudara tergugat ini SMA-nya malah 2 kali. Tapi diselenggarakan di Singapura sama Australia. Nah, itu kalau kita sandingkan dengan undang. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tak hanya itu, Presiden juga tegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut.
Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikbudristek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17 plus 8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah terus berbenah. 17 plus 8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Pemerintah menegaskan penanganan hukum terkait aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan, dari lebih 5.000 orang yang diamankan, sebanyak 4.800 sudah dipulangkan. Sisa 583 orang saat ini masih dalam proses penyidikan lanjutan, termasuk pengkajian siapa yang bertindak sebagai aktor intelektual, penyandang dana maupun provokator. Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 diantara sudah dipulangkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini sedang dalam proses. Baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik. Dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam, siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya. Gelombang dukungan terhadap Kompol Kosmas KJUG terus mengalir menyusul sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam kasus kematian Afan Kurniawan, driver ojol. Keputusan tersebut dinilai tidak adil dan mengabaikan rekam jejak panjang pengabdian Kompol Kosmas dalam menjaga keamanan bangsa. Kebenaran perjuangan akan berbicara lebih keras daripada
Kegiatan Seribu Lilin yang dijalankan dari Tanah Ngada sebagai simbol dukungan moral dan doa untuk Komisaris Polisi Kosmas Kajugae yang menyatakan sikap tegas agar aparat penegak hukum menegakkan keadilan secara jujur tanpa intervensi politik apapun dalam kasus yang menimpa perwira polisi asal Ngada, Nusa Tenggara Timur tersebut. Aksi solidaritas masyarakat Ngada di Audeng Long March mengitari kota Bajawa hingga ke depan kantor DPRD Kabupaten Ngada dan disambut oleh Ketua DPRD Ngada. Masa menolak ketidakadilan yang menimpa Kompol Kosmas dan keputusan PTDH ditinjau kembali. Apa yang kami harapkan dari aksi ini adalah suatu bentuk keadilan yang seadil-adilnya terhadap penegakan hukum. Di mana hukum itu tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang di mana mengabaikan koridornya dan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam dalam peristiwa ini. Dan kami juga melaksanakan aksi Seribu Lilin ini tidak hanya sekedar untuk mendukung Kompol Kosmas Kajugae agar tidak diberhentikan dari institusi polisi, tetapi juga untuk menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap almarhumah Afan Kurniawan atas peristiwa yang terjadi. Bahkan gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025, pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili karena kasus meninggalnya driver ojek online, Afan Kurniawan, dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim, dijenguk sang istri di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi tim kuasa hukumnya, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangannya untuk menjenguk sang suami yang ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari Jaksel, pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Tak banyak yang disampaikan oleh Franka. Dirinya hanya menyampaikan bahwa ia membawa makanan kesukaan Nadiem, yakni samosa dan pastel buatan sang ibunda. Franka pun menyebut kondisi Nadiem dalam keadaan sehat dan mengisi waktunya selama ditahan dengan membaca buku. Siap, terima kasih Bu Franka. Sehat-sehat ya Bu. Ya, Mas. Di rutan ini? Ada di dalam. Apakah baca buku atau seperti apa? Iya, ada baca buku. Ya? Samosa sama pastel dari rumah dibikin ibunya. Oh, emang requestan ya Bu atau seperti apa? Mohon doanya ya. Ada pesan khusus dari Pak Nadiem tadi ketemu Bu? Mohon doanya aja semua dan terima kasih atas dukungannya kami.